jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh berjumpa kembali. Dan kami dari peserta KOM 300 akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu kami akan merayakan perayaan Natal. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami melakukannya lewat online, tetapi itu bagi Tuhan tidak ada masalah. Karena kita tahu bersama Tuhan pasti kita banyak melakukan perkara-perkara yang besar. Walaupun mungkin masalah, pergumulan, persoalan, setiap proses kehidupan yang kita alami. Tapi satu hal kita percaya, Tuhan Yesus dahsyat, pertolongannya tidak pernah terlambat, bahkan mujizatnya disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena Tuhan mau setiap pribadi kita masuk di dalam penuaian yang terbesar dan terakhir, dan setiap pribadi kita menjadi pelaksana amanat agungnya Tuhan. Amin. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita saksikan perayaan Natal KOM 300 dengan tema Natal yang membawa hadirat Allah. Sangat baik Bapa bagi Indonesia. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau baik untuk Indonesia. Engkau mencurahkan Pentakosta ketiga atas Indonesia, di mana Roh Kudus dicurahkan atas semua orang Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, ajaib, mulia namamu Bapa. Jadilah kehendak-Mu Bapa di Indonesia seperti di surga. Haleluya. Kami bersyukur. Yes Lord. Tidak ada rasa ketakutan, khawatir. Kami bersuka cita sebab Indonesia akan dituai bagi Tuhan. Penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Bangkit Indonesiaku, sebab Tuhan mengasihimu. Haleluya. Makasih Bapa, kami sudah menerima setiap janji-Mu atas Indonesia. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Semua lutut akan bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia disayang oleh Tuhan. Indonesia biji mata Allah. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai dan mari kita katakan,
Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Ya Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Mari kembali kita katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kau Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, dan kami puji nama-Mu, ya Yesus. Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puji, ya Abah. Syandara labaya 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 basyande, urabaya labaya 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 basyanda, kinara labaya 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 labaya. Mari kita katakan sembah dan puji, ya Abah Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu, ya Yesus. Yesus ku menyembah-Mu, ya Yesus. Yesus ku menyembah-Mu. Ya
Mari kita berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga, sehingga ada tiang doa, ada ibu-ibu yang penolong di dalam keluarga demi keluarga, sehingga semua keluarga bisa diselamatkan, bisa dipulihkan karena doa itu. Mari kita berdoa. Oh Oh Bapa di surga, biarlah pada bulan-bulan ini ya Tuhan, Engkau akan memberikan pemulihan demi pemulihan ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami goncangan di dalam pandemi ini. Ada badai di dalam keuangan kami. Minta Tuhan Yesus untuk dapat memberikan jalan-jalan keluar, memberikan burung-burung gagak untuk mengirim bagi kami berkat-berkat yang untuk kesehari-harian, sehingga di dalam keluarga kami semuanya dapat makan, semuanya dapat menerima makanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan dari keluarga demi keluarga, sehingga keluarga itu bisa ikut ibadah online di dalam sekolah-sekolahnya. Anak-anak semua bersekolah, karena itu mereka tetap bersekolah sehingga semuanya berjalan dengan aman ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan Bapak-Bapak. Biarlah pekerjaan Bapak-Bapak akan tetap bisa bekerja. Orang yang tidak ada pekerjaan, Tuhanlah yang akan memberikan jalan-jalan keluar, sehingga ketika jalan-jalan keluar itu terjadi di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan diselamatkan, akan menjadi keluarga-keluarga yang tetap sehat di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan di dalam rumah tangga, terutama Engkau berikan kekuatan bagi bapak-bapak yang mencari uang, agar mereka bersabar di dalam masalah-masalah keuangan yang saat ini ekonominya sedang lemah, sehingga orang-orang bisa menerima keuangan untuk keperluan keluarga demi keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan anak-anak, kesehatan ibu-ibu, semua di dalam rumah tangga kami akan mengalami kesehatan dan kekuatan yang baru, karena Tuhan Yesus yang luar biasa yang menjadi DNA gereja kami, sehingga kami akan memuji dan menyembah Tuhan ketika kami sulit, ketika kami dalam keadaan sakit, ketika kami dalam keadaan kekurangan. Ada puji-pujian di dalam rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Akan rumah tangga kami akan disertai oleh Tuhan Yesus, sehingga kami akan terjadi keamanan yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa dalam rumah tangga demi rumah tangga. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik. Kami berdoa juga buat ibu-ibu sebagai menteri keuangan di dalam rumah tangga. Dia harus panjang sabar dalam menemui masalah demi masalah tiap-tiap hari. Biarlah Tuhan Yesus akan memberikan mujizat demi mujizat ketika mereka berdoa, ketika mereka semua mencari Tuhan Yesus.
ketika mereka menyanyi, memuji-muji Tuhan satu rumah tangga, maka dengan sorak-sorai, maka keluarga itu akan mengalami lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa, biarlah kasih-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga semua disertai oleh Tuhan dan disertai dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam hubungan antara satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami tetap boleh memuji, membesarkan nama-Mu melalui perayaan Natal ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Kami mengingat ya Tuhan, para janda-janda dan anak yatim piatu ya Tuhan, dimanapun berada di permukaan bumi ini ya Tuhan, khususnya di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap pelihara, Engkau tetap berkati ya Tuhan. Karena itu janji-Mu ya Tuhan buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan janda-janda dan anak yatim piatu Tuhan ada di hati-Mu ya Bapa. Engkau akan menyediakan berkat yang tersembunyi ya Tuhan, berkat yang terpendam ya Tuhan, yang tidak pernah kami lihat. Itu yang Kau berikan ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, amin Tuhan, ku haleluya, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk, katakan lebih lagi, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku haleluya, sujud di hadapan-Mu,
untuk sama-sama kita katakan keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa sembahan kami, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus beserta Roh Kudus yang manis, penuntun, pemimpin, bahkan penolong serta memperingati kami apabila kami tidak setia. Saat kami bersembunyi di rumah kami masing-masing, ucapan syukur yang keluar dari relung hati kami yang terdalam, menyampaikan ucapan syukur yang tak tertara, karena mulut kami tidak turut terkurung untuk menyampaikan dan berbicara kepada Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan, gereja yang ada di kota, di desa, bahkan dimanapun berada dalam pelayanan pendeta, insinyur Nikono Terharjo, bahkan keempat wakilnya, gembala-gembala raya, gembala-gembala cabang, gembala-gembala raya, ranting, bahkan gembala-gembala kul. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, tidak gentar dengan keadaan dunia kami sekarang ini, tapi Tuhan berani menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa khususnya untuk Tuhan yang ada di daerah Kota Puso. Kau melihat sendiri Tuhan, mereka menghadapi terorisme yang begitu kejam, tapi Tuhan kami berdoa kepada kiranya pimpinan mereka menjadi bertobat, menjadi Rasul Paulus di zaman akhir ini. Karena kami tahu Tuhan menyayangi mereka sama seperti menyayangi kami juga. Supaya kami semuanya masih dalam dunia kekekalan yang Tuhan janjikan itu. Tuhan ampuni dosa kami bersama-sama supaya kami selalu layak menyerukan permohonan-permohonan kami kepadamu. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Shalom, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki acara Natal bersama, supaya kita bisa memastikan bagaimana hidup kita di dalam Natal tahun 2020 yang masih ada di dalam pandemi seperti sekarang ini. Saya membawakan semua apa-apa yang saya dapat dari Tuhan mengenai Natal tahun ini. Yang Tuhan minta dari kita semuanya adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan itu bukan berarti kita melakukan kegiatan kita dengan segala macam sehingga kita sibuk, kita lupa keluarga, kita lupa kesehatan, kita lupa segala-galanya. Bukan itu. Tuhan mau selalu kita berkenan kepada Tuhan, tidak banyak-banyak, hanya melakukan semua kehendak Tuhan. Bagaimana tahunya cara mengetahui kehendak Tuhan? Kita harus dekat dengan Tuhan. Minimal kita harus banyak berdoa, kita baca firman Tuhan, dan kita terus renungkan firman itu siang dan malam, supaya apa yang Tuhan mau kita bisa pakai, kita bisa terapkan, kita bisa melakukan, dan apa yang kita kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, selaku yang dikasih Tuhan, saya mau ingat betul, kita ini semua udah berada dalam pencurahan Roh Kudus yang ketiga, yang lebih hebat dari pencurahan Roh Kudus yang pertama, dan lebih hebat pencurahan Roh Kudus di Azusa Street yang kedua tahun 1906. Itu dampaknya luar biasa buat dunia. Apalagi kita pada akhir tahun ini, pada bulan Juli 2019, kita sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang ada di Indonesia, dari timur ke barat dan sampai ke Yerusalem. Nah, selaku yang kasih Tuhan, mari Natal tahun ini jangan kita lagi memfokuskan kepada hula-hulanya, kepada semua kegiatan yang mewah, semua keuangan yang wah-wah, semua makanan minuman yang sungguh lezat-lezat. Kalau Tuhan berkati kita seperti itu, puji Tuhan. Tapi jangan dicari yang utama. Nggak usah kita mencari pakaian-pakaian yang bagus. Saya ini pakai pakaian kayaknya udah beberapa tahun, 5 tahun yang lalu seperti ini. Tapi buat Tuhan bukan melihat baju baru, bukan melihat makanan mewah, bukan melihat banyak uang, bukan melihat rumah yang gede,
bukan melihat segalanya yang kita agungkan, bukan. Tapi Tuhan mau supaya kita berkenan kepada Tuhan. Nah, selaku Tuhan, bagaimana ya berkenan kepada Tuhan? Ketika Roh Kudus dicurahkan buat kita, maka ada keberanian dalam hati kita yang biasanya kita nggak memuliakan Tuhan, kita berani menyaksikan Tuhan sama siapapun juga. Kita patut menyaksikan kebesaran Tuhan melalui apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam keseharian kita, dimanapun kita berada. Ayo kita muliakan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pembesar kita, peneguh kita, penyelamat kita, sehingga semuanya kita wajib. Kalau saya baca di Alkitab sangat jelas bagaimana yang namanya Rasul Paulus, bagaimana yang namanya Petrus, bagaimana murid-muridnya Tuhan yang begitu terima Roh Kudus ada keberanian untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Petrus pada waktu dia bersaksi bicara di depan banyak orang Yahudi khususnya, karena dia panggilannya buat orang Yahudi. Saudara tahu, setelah Petrus menyampaikan kabar kesukaan mengenai kebesaran Yesus, apa yang dia terima nggak enak. Petrus ditangkap, Petrus masuk penjara. Petrus habis berani terus bicara di depan yang namanya sidang umat Allah. Dia banyak bicara. Kenapa? Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita jadi berkenan kepada Tuhan. Kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Menyaksikan semua kebesaran Tuhan. Menyaksikan semua perlakuan Tuhan buat kita. Jadi mari kita ubah Natal tahun ini. Bukan Natal dengan hura-hura, tapi kita Natal dengan melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita melakukan apa yang Tuhan mau, karena Tuhan Yesus datang buat kita, bukan untuk supaya kita foya-foya, supaya kita suka-suka, supaya kita diagungkan orang, bukan. Tapi supaya kita semuanya semakin rendah hati, melakukan hanya untuk perkenanan Tuhan, sehingga akibatnya apa? Kalau saya baca Alkitab, yang namanya Petrus, yang namanya Paulus masuk penjara, tapi nggak apa-apa. Dalam penjara pun Tuhan ada menyertai kita. Ini satu-satunya hal yang nggak bisa dilakukan oleh orang lain selain oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, selaku yang dikasih Tuhan, mari kita lakukan Natal tahun ini. Bukan Natal yang berfoya-foya, bukan Natal dengan semua keagungan, bukan Natal dengan semua kehebatan kita, tapi Natal untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semuanya mengerti dan mengubah Natal tahun ini menjadi perkenanan untuk Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami mengikuti tugas akhir kami dari KOM 300. Dan pada kesempatan ini kami mengajak semua Bapak Ibu saudara-saudara yang belum mengikuti KOM 300, kami persilahkan segera mendaftar. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal.